Halo semuanya, kami dari kelompok 5 kelas 9D yang beranggotakan Saya Yuka absen 8, saya Feli absen 10, saya Tasya absen 11, saya Jessica nomor absen 14, saya Nadine absen 24. Nama saya Radit, absen 28. Saya Sakitan Santoso, nomor absen 30. Hari ini kita kelompok 5 mengajak semua untuk menelusuri sejarah-sejarah bangunan di kota Solo. Yuk ikuti keseruannya. Surakarta, tempat di mana kami tumbuh menemukan jati diri kami. Kota yang menyimpan banyak cerita latar belakang di balik kekasan budayanya, bukan hanya kuliner, kebudayaan, kebiasaan, keindahan, dan ciri khas masyarakat yang kami rasakan, yang menjadi sebuah keikonikan wilayah ini. Namun, banyak yang terlewat dari segala segi keindahan dan kemewahan ini. Tertinggal tempat-tempat yang menguak dan menjadi saksi bisu kepahitan yang dirasakan bangsa ini. Waktu terus berputar, mengajak kita membuka mata untuk kembali membuka diri, merasakan kembali pahit manisnya sejarah itu. Di sini, kami kelompok 5 kelas 9D mengajak kita semua merasakan kembali sejarah yang tak terkuak ini, menjadi salah satu hal yang patut kita syukuri di zaman sekarang. Betapa pahitnya masa itu. Tidak asing dengan peninggalan salah satu tempat bersejarah yang kental dan melekat di kota Solo. Ya, dulu kompleks Balai Kota Solo ini kantornya residen saat masa penjajahan Belanda. Residen itu tinggal di benteng Vastenburg, depan Balai Kota Solo. Banggar ini mungkin pada masa itu untuk berlindung dari gangguan keamanan atau serangan musuh. Banggar ini dipakai untuk sementara sembunyi. Ditemukan sebuah bangker pada tahun 2012 lalu. Bangker berukuran 16 x 20 meter persegi ini ditemukan saat hendak membuat fondasi baru untuk membuat gedung baru. Dahulu, kawasan Balai Kota Surakarta dan sekitarnya merupakan pusat pemerintahan dan markas militer. Keberadaan bangker tersebut diyakini erat kaitannya dengan keberadaan bangunan cagar budaya Benteng Vastenburg yang berada tak jauh dari lokasi penemuan bangker. Bangker ini mungkin digunakan sebagai tempat berlindung dari serangan musuh pada masa itu. Diperkirakan bangunan bangker tersebut dibangun pada masa Jenderal Daendels berkuasa, yakni sekitar tahun 1890 hingga awal tahun 1900. Kemungkinan dibangun pada abad 19. Jadi kira-kira usianya lebih dari 100 tahun. Fakta ini menguatkan perkiraan kami bahwa bangunan bangker ini adalah tempat berlindung untuk tempat bersembunyi pejabat sipil maupun militer Belanda. Dulu pada bangker ini sering dipakai latihan tentara Jepang, tapi bangker ini buatan Belanda. Kisahnya, kemudian pada sekitar tahun 1965, bangker tersebut berfungsi sebagai penjara untuk menahan anggota Partai Komunis Indonesia atau PKI yang menjadi tawanan. Saat ini, bangker ini telah beralih fungsi menjadi salah satu spot menarik yang cocok untuk foto-foto estetik atau instagramable. Lokasinya yang mudah ditemukan di Balai Kota Surakarta. Untuk kalian yang kebetulan sedang mengurus atau ada kepentingan di Balai Kota, bisa menyempatkan sebentar ke bangker ini. Atau yang mungkin berniat untuk berwisata ke bangker ini juga bisa, karena bangker ini dibuka mulai pukul 9 sampai 4 WIB dengan untuk umum dengan biaya gratis. Setelah kami menelusuri jejak pada bangker ini, tidak jauh-jauh melekat juga dengan bangsa
bangsa Belanda yang sudah menjajah di Indonesia dan menempati kota Surakarta Hadiningrat yang kita kenal sebagai Solo saat ini. Benteng Vastenburg tidak jauh beda dengan bunker Balai Kota Surakarta. Menjadi suatu tempat yang ikonik, menjadikan tempat pariwisata bagi pengunjung kota Surakarta. Lalu, bagaimana dengan kisah di balik benteng tua ini? Halo semuanya, sebelum saya menjelaskan sejarah benteng Vastenburg yang ada di kota Surakarta, apakah kalian sudah tahu mengenai sejarah benteng ini? Jadi, benteng Vastenburg yang ada di kota Surakarta adalah saksi bisu sejarah di masa lampau. Benteng ini dibangun oleh pemerintahan kolonial Belanda dan bisa disebut sebagai salah satu peninggalan dari negara Belanda. Benteng ini dibangun di tahun 1745 yang terletak di Kelurahan Kedung Lumbu, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta, Jawa Tengah. Benteng ini dibangun atas perintah dari Gubernur Jenderal Baron van Imhoff yang dimana fungsi membangun benteng ini yaitu sebagai bagian dari pengawasan Belanda terhadap penguasa Surakarta yang berkhusus terhadap Keraton Surakarta. Selain itu, benteng ini dibangun sekaligus sebagai pusat garnison atau untuk sekelompok pasukan yang bertempat di suatu lokasi dan bertujuan untuk mengamankannya. Penempatan pasukan di benteng ini bertujuan supaya memudahkan pergerakan jika suatu saat dibutuhkan di daerah Keresidenan Surakarta. Benteng ini dibangun dalam 2 tahap. Tahap pertama yaitu dibangun pada 1745 dan diberi nama Benteng Groot-Buktigheid. Lalu pada 1756 benteng ini kembali dibangun dan diperluas. Setelah selesai dibangun, nama benteng ini diubah menjadi Benteng Vastenburg atau Benteng Kokoh. Bentuk benteng ini tidak berbeda dengan benteng-benteng Belanda di tempat lain, seperti Benteng Verdekburg yang berada di Yogyakarta, Benteng Onmuting yang berada di Ungaran, dan juga Benteng Hersteling yang sudah hancur. Jika dilihat dari segi perbedaan, biasanya hanya terletak pada ukuran, luas bangunan, ketebalan, dan tinggi dindingnya. Bentuk tembok Benteng Vastenburg termasuk sebuah golongan yang unik, karena berbentuk bujur sangkar yang ujung-ujungnya terdapat penonjolan ruang yang disebut selekoh. Di benteng memiliki 2 pintu masuk ke dalam, yaitu pintu barat atau pintu utama dan juga pintu timur. Sekeliling tembok benteng terdapat parit yang memiliki fungsi sebagai perlindungan dengan jembatan di pintu depan dan juga pintu belakang. Bangunan terdiri dari beberapa barak atau sekumpulan gedung tempat tinggal tentara atau disebut asrama tentara maupun polisi, yang terpisah dengan fungsi masing-masing dalam militer. Di tengah terdapat lahan terbuka untuk persiapan pasukan atau apel bendera. Namun, bangunan di dalam benteng telah diratakan dengan tanah. Kini, yang tersisa tinggal tembok benteng yang bentuknya seperti sangkar. Namun, setelah kemerdekaan, benteng ini digunakan sebagai markas TNI untuk mempertahankan kemerdekaan. Pada masa 1970 sampai 1980-an, bangunan ini digunakan sebagai tempat pelatihan keprajuritan dan pusat Brigade Infanteri 6 atau Trisakti Baladaya Coast Guard untuk wilayah Keresidenan Surakarta maupun sekitarnya. Pada tahun 1980-an, benteng ini sudah lama tidak terpakai sejak benteng ini penuh semak belukar yang sudah tak terawat lagi. Lalu sejak kepemimpinan Joko Widodo, perubahan dan restorasi mulai terlihat. Pada tahun 2014, restorasi terhadap benteng Vastenburg sangat terlihat. Dari cat yang sudah mulai mengelupas, maka dilakukanlah cat ulang dengan warna putih. Ibu Srini, sang pengide salah satu kelas Karan Putri yang bisa kita lihat dalam monumen di Gedung Juang, beliau memiliki ilmu kebatinan menerima wangsit untuk membentuk pasukan prajurit perempuan di Solo. Sadiem, seorang pemudi yang dekat dengan lingkaran tentara, juga memiliki rencana yang sama. Bedanya, Sadiem lebih aktif menebar kampanye dari mulut ke mulut untuk menjaring massa. Seusai sebuah kepentingan, Hatinah buru-buru mengambil Sadiem
dan mengutarakan kesediaannya untuk membantu membentuk Laskar Putri Solo bersama Sayem yang baru bebas dari pingitan. Mereka mengirim surat perjanjian kepada Mayor Soeharto selaku Komandan Balaton 4 Divisi Surakarta. Namun, Sang Mayor tidak banyak membantu rencana tersebut. Pembentukan izin kesatuan bersenjata sepanjang masa revolusi hanya diberikan oleh Plastajik Militer Komandan atau PMC, dan kebetulan PMC Surakarta dikomandani oleh Kapten Mardojo. Lalu, Sadiem langsung meminta izin temu dengan Mardojo di markas PMC Surakarta. 5 tahun setelah izin pembentukan Badan Kelaskaran, PMC juga menyediakan markas Balaton yang diperuntukkan menampung pasukan beserta segala perlengkapannya. Di saat yang bersamaan, salah satu anggota bertugas menghadap Pangeran Harjo Suratmojo untuk meminta fasilitas pelatihan. Setelah dipertimbangkan memiliki banyak kesamaan, kemudian melebur diri menjadi Laskar Putri Indonesia atau LPI pada 11 Oktober tahun 1945. Monumen ini terletak pada Gedung Juang Solo yang berada persis tidak jauh dari Benteng Vastenburg. Tempat ini pada 1880 hingga 1942 pada zaman penjajahan Belanda, pada awalnya gedung ini dijadikan sebagai fasilitas pelayanan bagi tentara Belanda dan diberi nama Kantin Sentrat, yang dalam bahasa Indonesia yang hanya diperuntukkan oleh tentara Belanda yang memiliki pangkat tinggi. Sempat bergonta-ganti, lokasi ini digunakan sebagai markas pasukan Nippon, menjadi panti asuhan, fasilitas pendidikan, kantor, dan hingga saat ini menjadi tempat wisata dengan sekaligus berdirinya monumen LPI ini. Monumen ini diresmikan pada 1 Maret 1989 oleh Profesor Dr. Hardi Sudibyo, Menteri Sosial kala itu, untuk mengenang perjuangan Laskar Putri di Indonesia. Aku benar-benar tahu dirimu adalah negeri yang damai. Bukti nyata benar kau tunjukkan sebagai bangsa dengan kebudayaan yang beragam. Dari satu pulau saja, ada beberapa kebudayaan yang kau tanamkan. Aku bangga padamu, Indonesia. Sejarah bukanlah beban ingatan, melainkan juga penerangan jiwa. Berani menghadapi ketakutan mereka demi kebaikan yang lebih besar. Selalu memberikan yang terbaik. Melakukan hal-hal yang kecil untuk cinta yang besar. Sejarah berjuang keadilan dan kesejahteraan dari rintangan dan bahaya yang besar. Jadi contoh bagi orang lain. Sekian dari yang kami sampaikan. Semoga dapat memberikan informasi yang terbaik bagi pendengarnya. Mari kita selalu lestarikan sejarah bangsa supaya selalu asri dan dapat dinikmati oleh generasi penerus kita. Demikian dari kami Kelompok 5. Maaf ya ada kesalahan dalam kata maupun tindakan. Saya Jessica, pamit undur diri, mengucapkan terima kasih. Yang terkenal selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, Dari kalbu.